Halo teman-teman YouTube, openingnya aja udah beda nih dari biasanya karena kali ini aku bakal share soal video yang berbeda daripada video biasanya gitu. Kali ini aku mau share how perlengkapan bayi pertama aku. Ini udah masuk ke 34 minggu kehamilan aku dan aku udah mulai siapin semuanya, dan kemarin udah sempet juga belanja-belanja pastinya, dan aku mau tunjukin ke kalian barang-barang apa aja sih yang aku beli, aku sewa, dan juga dikado sama teman-teman aku nantinya. Dan nantinya aku udah tahu apa saja kado dari teman-teman aku gitu kan. Udah ngap sih sebenarnya karena dia di atas, masih di diafragma. Jadi aku nunjukin, gak sabar pengen bikin video buat kalian. Siapa tahu ini bisa jadi referensi untuk teman-teman semuanya nanti ketika teman-teman hamil, dan supaya nggak boros. Jadi sebelumnya aku udah ngelis di sini barang-barang apa aja yang akan aku beli dan akan aku sewa, dan kado apa aja sih yang bisa teman-teman kasih buat aku. Itu nanti kita akan cerita soal itu ya. Supaya video ini lebih informatif ke kalian semuanya, aku bakal tunjukin belinya di mana dan juga harganya berapa gitu ya. Jadi ini adalah beberapa nota yang belanja keperluan anak pertama aku yang rata-rata aku beli di Wijaya, toko Wijaya, toko perlengkapan bayi. Pasti teman-teman tahu lah kalau teman-teman di Jogja, toko perlengkapan bayi yang lumayan murah dan lengkap itu adalah Wijaya. Dan ini juga rekomendasi dari kakak-kakak aku yang udah melahirkan dan punya anak, dan mereka beli perlengkapan bayinya di sana gitu ya. Ini kalau ada toko yang lain aku pasti akan kasih tahu ke kalian, karena ada toko susu murah dan juga toko Pampers murah di Jogja. Tapi sementara ini aku baru beli di rata-rata di Wijaya ya. Yang pertama adalah soal baju bayi. Sambil nanti mungkin akan disertakan harganya di sini ya. Mau tolong ya Bapak editor ya. Oke, untuk yang pertama adalah popoknya. Aku di sini beli satu lusin yaitu isi 12. Di sini ada 3 warna. Mau tunjukin ke kalian kenapa aku sediain popok bayi juga, karena saran dari orang tua aku bahwa kasihan kalau dikasih pampers terus. Jadi kalau nanti pakai pampers itu cuman kalau pergi-pergi, misal kontrol ke rumah sakit, itu baru pakai pampers. Tapi kalau di rumah mending pakai popok aja. Tapi nggak tahu juga nanti ya. Nanti kalau udah 12 kotor semua, ganti pampers gitu ya. Emaknya belum sempat nyuci. Oke, ini ada 12, ada 3 warna. Karena di sana udah dibandel-bandel gitu, jadi per 12-nya 174 ini udah diskon member ya teman-teman. Jadi aku langsung buat member di sana. Terus ini selanjutnya ada Green Leaf Baby, 1 pieces. Waduh, aku nggak tahu ini apa. Ini sedih, aku bingung karena udah aku copot-copotin. Jadi karena sudah aku lepas dan sudah aku cuci, aku bingung sekarang namanya apa dan harganya berapa. Di sini ada Dr. Bronze, ada dot. Harganya 138.000. 138.000 ini kenapa aku udah beli dot? Karena nanti kan anak aku bakal aku tinggal kerja, jadinya aku mau ngelatih dia pakai dot dulu, dan aku belinya satu aja dulu supaya nanti kalau dia nggak cocok ya aku bisa ganti dot gitu. Jadi aku nggak beli banyak dulu, aku beli satu. Di sini ada hijau-hijaunya ini belum aku cuci karena sterilisernya masih dalam perjalanan. Ada hijau-hijaunya di sini, kelihatan nggak? Nah itu biar bayinya nanti nggak kesedot. Terus di sini juga ada untuk bersihin botolnya dari Dr. Brown juga, harganya 94.000 gitu. Terus di sini selain itu aku juga punya perlak. Aku beli perlak tuh ada 2. Perlak ini yang buat tulis mandi yang bahannya plastik, ini gede banget. Ini juga aku beli di Wijaya. Tapi aku lupa ini harganya berapa dan mereknya apa.
jadi aku nggak bisa tunjukin ke kalian, maaf banget ya, tapi ini nggak mahal kok. Dan juga perlak yang halusnya ada di sini. Ini perlak ini aku beli juga di Wijaya. Jadi dia ada dua sisi gitu, ada gambar pesawat sama gambar gajah. Ini perlak nanti yang untuk di kasur karena dia bahannya lebih lembut gitu ya. Sayang banget ya Allah, gemes, aku udah gak sabar nih kalau ngomongin kayak gini. Ini aku rapin sekalian. Ini harganya nih dari Kuma Kuma, brandnya kalau ini bisa dicari karena jelas Kuma Kuma. Sebentar ya, harganya 95.000, ukurannya 90 kali 70 gitu. Itu udah harga potongan, harga member. Itu ada jarik, ada jarik ini, jarik kain, gendongan kain jarik. Kenapa aku pilih kain jarik padahal sekarang banyak banget yang namanya gendongan modern yang tinggal ditarik, yang bentuknya kayak tas ransel, bayinya tinggal di depan atau bisa ditaruh di belakang. Karena dari banyak keponakan aku yang udah punya anak 3, 2 itu kan mereka udah macem-macem tuh punya gendongan, dan aku juga merasakan waktu aku ikut momen mereka, aku nyaman dengan gendongan jarik dan mamaku juga suka dan menyarankan ini. Jadi aku beli gendongan jarik ini, harganya kurang lebih 50.000 di Wijaya juga. Terus yang di sini ini adalah selimut topi, jadi yang selimut bayi yang ada topinya gitu. Ini topinya stitch, ini sebenarnya aku yang suka. Warnanya biru, ini aku yang suka stitch teman-teman, jadi kebetulan ada terus aku beli selimut ini. Harganya 139.700, murah kan untuk harga selimut. Oke, aku juga beli topi bayi, ini udah aku packing, dan juga sarung tangan bayi dan waslap. Ini aku juga semuanya beli di Wijaya. Itu barang-barang yang aku beli. Terus selain itu ada baju bayi, di sini ada baju bayi, ini kecil banget, gemes, baunya enak banget. Nanti aku akan tunjukin kalian, ini kayak singlet gitu, nggak ada lengannya, lebih buntung karena rumah aku itu sekarang kan aku ikut suami aku di kota ya, udah nggak ikut orang tua aku di gunung. Jadinya di sini panas banget sekarang, dan ini hawanya Jogja lagi panas banget, jadi ini nggak ngapa-ngapain aja kayak orang habis olahraga. Sama ini lembut banget bahannya, ada lengannya, lengan kecil gini, lengan kecil, lengan pendek gitu. Ini aku beli nggak banyak, ini cuma 3 biji. Yang tadi yang lengan pendek itu cuma setengah lusin, 6 biji, karena perkembangan anak itu cepet banget, anak baru lahir. Terus di sini juga aku ada ini yang ada tali-taliannya gitu bajunya, karena nanti kalau dia pusernya belum lepas itu kan susah ya kalau misalnya pakai baju yang terlalu tertutup, karena kan harus sering-sering diganti kasanya. Ini bajunya gini. Kenapa warna-warni? Sebenarnya aku udah nentuin tema nih buat anak pertama aku, pengennya sih warnanya monokrom gitu ya, tapi karena ini cucu pertama dari mamaku juga, dan mamaku udah gemes banget, jadi nggak apa-apa warna-warni aja, udah nggak apa-apa gitu. Jadi ya udahlah, daripada gimana karena waktu belanja kan aku cuma sama mamaku aja dan aku udah capek, jadi aku ngikut aja gitu. Jadi ini adalah pilihan warna-warna pilihan omanya sebenarnya. Di sini juga ada nih tadi sarung tangan bayi, sarung kaki bayi. Yang satu ini udah aku packing buat aku bawa ke rumah sakit, yang satu aku taruh di sini. Ada satu set kaos kaki, ini mungkin nanti kalau dia udah agak besaran, ini aku juga beli di Wijaya satu set gini. Kalau ada notanya aku pasti kasih tahu harganya ya teman-teman, tapi kalau nggak ada ya mohon maaf. Dan ada juga yang masih ada notanya, masih ada harganya, cuman aku nggak tahu apa mereknya apa, itu namanya apa di sini, karena bingung lah aku, pokoknya habisnya nggak banyak karena aku menerapkan finansial clean di belanja kali ini. Dan di sini aku punya gurita, ini jadi buat perut bayi gitu. Memang ada yang nggak menyarankan, dokter nggak menyarankan bedong saat ini dipakai. Sebenarnya dokter aku juga belum konsultasi ke dokter di soal bedong ini, karena
aku lebih kepada melihat dan belajar dari sekitar aku, dari kakak-kakak aku khususnya, kalau adik aku, ponakan aku maksudnya, yang pertama itu tanpa bedong karena mamahnya masih idealis banget, kata dokter tuh nggak boleh pakai bedong gini. Terus anaknya kedua dikasih bedong karena udah beda dokter konsultasinya, itu beda, perutnya tuh lebih kencang. Jadi aku tetap beli bedong ini, mungkin nanti makainya nggak kencang-kencang gitu ya, tetap sediain aku beli setengah lusin karena ya menjaga aja gitu ya, punya aja dulu gitu kan mas, gitu pokoknya sedia aja dulu gitu. Jadi aku di sini lebih banyak belajar juga dari yang udah berpengalaman, banyak tanya, dan kalau misalnya itu kurang cocok buat aku nggak melakukan itu, tapi kalau misalnya itu bagus aku pasti terima gitu ya. Terus aku di sini punya satu set kurung bantal dan juga sarung bantal, jadi gulingnya dua, bantalnya satu, nanti aku pakai buat nyarungin bantal di sini karena tempat tidur dan bantal ini belum aku laundry, jadinya belum aku pasang. Terus aku juga beli baslap. Sini ada dua, yang satu udah aku packing ini untuk bawa ke rumah sakit, yang satu aku simpen di lemari. Aku juga punya kaos betong ya teman-teman dari Kids and Two, ini buy two get one di Matahari. Ini aku beli 3 ukuran, jadi di lemari ini aku nggak cuman punya ukuran 0 sampai 3 bulan, tapi aku juga beli baju ukuran 3 sampai 6 bulan dan 6 sampai 9 bulan, itu untuk persediaan nanti kalau tiba-tiba dia bertumbuh dengan sangat cepat. Jadi aku udah ada nih baju yang buat dipakai dia meskipun cuma 1 atau 2 barang aja. Terus di sini aku juga punya korset hamil. Jadi korset hamil ini biasanya aku pakai ketika aku naik motor karena aku masih bolak-balik ke kantor dan aku naik motor. Jadi dan aku baru sadar sekarang setelah hamil, ternyata aku tuh kalau naik motor agak serem ya. Jadi kalau ada lubang tuh terabas aja gitu kan. Nah itu baru kerasa gitu setelah hamil. Kalau aku tuh agak ngawur kalau naik motor. Di sini aku pakai sabuk pengaman ini alias korset hamil ini, nanti jadi ditaruh di bawah sini biar kenceng aja, biar nggak terlalu jut-jutan ketika di jalan gitu. Ini aku beli dari harganya kalau nggak salah sekitar 200-300an gitu, dan aku juga beli sekalian ongkir. Kalau waktu dulu aku beli juga korset yang untuk pasca melahirkan, itu ada juga, ada aku packing di mana namanya di koper, nanti aku akan tunjukin di video selanjutnya kali ya. Ini aku pakai cuma kalau di jalan aja dan enak banget karena dia kenceng kan. Ini dia baju yang untuk 3-6 bulan. Ini ada lengannya tapi nggak ada celananya, jadi modelnya kayak gini gitu. Ini belinya di Uniqlo kalau nggak salah, waktu itu lagi promo apa ya, aku lupa. Kalau nggak yang ini lebih besar lagi, padahal ukurannya sama 50 cm kalau nggak salah, tapi ini kelihatan lebih gede, nggak tahu kenapa, tapi nggak apa-apa, tapi masih bisa dipakai nanti kalau dia tambah cepet bertumbuhnya. Antara 79.000 dan juga 159.000, nggak tahu yang mana antara dua ini, pokoknya aku beli di Uniqlo. Oke, aku juga punya baju di sini, aku beli di Wijaya juga, harganya kayaknya cuma 100 berapa ribu, isi 3. Ini kayak slip sweet gitu ya, dari Reliwear. Ini untuk 3-6 bulan. Nah jadi ada kakinya, ada lengan panjangnya juga gitu. Ini ada 3, jadi langsung satu set isi 3 gitu teman-teman. Lalu di sini ada anduk dari Kuma Cherry Pineapple-nya, dia harganya 84.000. Ini hangat banget dan lembut banget, jadi kayak bisa buat selimutan gitu, pada ini anduk bayi ya. 84.000 bagus ya, aku suka sih produknya Kuma sejauh ini karena barangnya memang bagus. Lalu ada anduk lagi yang kedua, ini aku memang beli anduk 2 karena disaranin sama mama aku. Ini anduk bayi biasa yang ada gambarnya juga kayak gini. Ini males juga karena udah aku cuci dan udah aku rapiin, jadinya kayak
masih ada harganya nih 65.900. Sampai hancur. Oke, untuk kemari bagian bawah tadi aku udah nunjukin beberapa. Di sini aku juga punya popoknya dari Mami Poco yang Royal Soft. Ini udah aku ambil karena sebagian udah aku masukin ke koper. Ini yang untuk bayi baru lahir, isinya 30, harganya 70 ribuan. Jadi ini menurutku semoga sih cocok ya untuk anakku gitu. Jadinya aku beli baru satu karena aku juga masih cari yang cocok yang mana. Terus di sini ada ini laundry liquid yang aku pakai buat nyuci baju-baju anakku tadi. Ini aku beli yang kecil tapi beli 2 gratis 1 waktu itu. Enak banget dan gampang makainya. Terus di sini aku juga punya stick baby untuk nyuci nanti botol-botolnya, dot dan juga perlengkapan bayi yang lainnya. Ini aku baru beli satu karena aku juga nyoba. Di sini ada breast pad. Ini yang trial pack isi 12 dari Pigeon. Ini aku juga beli di Wijaya. Kalau nggak salah, kalau ada ya. Harganya 22.200. Gitu, ini ada gratisannya kemarin. Gratisannya tisu basah buat ganti popok. BTW untuk tisu basah aku juga beli dari Kasen. Ini Dewan Get One kemarin di Wijaya juga. Dia bisa untuk ganti popok, terus bersihin di area mulut kalau habis nyusu, karena kan itu pasti nyisa dan itu harus dibersihin teman-teman. Gitu ya. Jadi ini juga nggak mengandung parfum dan dia hipoalergik, terus mengandung olive oil, jadi dia biar mengurangi iritasi. Nah, kita pindah ke perintilan-perintilan yang agak besar sekarang. Oh, ini masih ada perintilan yang kecil-kecil sih. Oke, sebelum aku masuk ke perintilan, di sebelah sini ini udah aku packing, tapi aku mau tunjukin kalian barang apa aja yang aku beli dan aku siapin untuk perlengkapan lahiran aku juga. Ini adalah cotton ball atau kapas yang bulat-bulat nanti untuk bersihin ketika dia pup gitu ya. Ini dan juga aku sediain ini nanti ketika di rumah sakit, jadi biar bisa atau ketika pergi-pergi nanti ini aku isi dengan air hangat terus buat bersihin si bokongnya bayi. Terus yang aku beli juga ada kain kasa nanti untuk ganti pusatnya dia untuk bersihin gitu ya. Terus juga ada rush cream di sini untuk ruam di area popoknya dia, dan juga ini bisa digunakan untuk ketika dia misalnya ada di kulit atau iritasi di kulit lainnya, dan juga karena biar keringat. Jadi makanya aku pilih ini karena bisa dari pure atau pure bajunya ya, pure kali ya, karena bisa dipakai untuk banyak fungsi. Terus di sini ini ada sampo sama sabunnya dia jadi satu gitu ya. Jadi memang aku cari yang praktis aja. Terus yang kedua lagi ada minyak telon dari pure juga. Itu kenapa aku beli ini karena selain dia bisa ngangetin, dia bisa ngindarin nyamuk dan juga untuk ngilangin gigitan nyamuk dan menghindarin dari nyamuk karena ada lavendernya gitu. Terus yang lain di sini aku sediain Pure Kids, ini yang biasanya inhalant itu buat meredakan hidung tersumbat. Sebenarnya aku nggak berharap aku pilek sih, cuman aku sedia aja dan aku suka karena kemarin waktu aku agak kurang enak badan, aku cobain ini udah aku coba jadi gagal pulang dan ternyata malah ampuh di aku, bukan karena aku kayak anak bayi ya. Jadi ini malah ampuh. Dan juga ini yang aku beli kemarin adalah imun booster dari Cesa. Ini juga waktu aku kurang enak badan aku coba olesin di dada, di tulang leher belakang sama tulang punggung. Memang yang dianjurin di situ. Ini baunya agak kayak sih menurutku, aku juga nggak tahu kenapa kayak begini. Nggak ada bau, ini kan biasanya baunya lavender atau asin koyo gitu ya, tapi nggak panas juga. Tapi di sini tulisannya meningkatkan sistem imun bayi agar bayi tidak gampang sakit sebagai antivirus dan anti infeksi. Tapi kemana aku coba 2 hari aku udah enakan.
Jadi sama ampul aku juga sediain ini cotton bud yang kecil-kecil untuk si baby itu yang aku beli di Wijaya kemarin. Untuk harganya teman-teman bisa bandingin di Shopee ya kalau mau ngecek ya, karena untuk ini katanya udah mahal. Oke, next kan kita masuk ke barang-barang yang besar. Di sini aku ada tempat tidur bayi yang udah jadi satu sama ininya, kelambungnya. Jadi nanti kalau tinggal atau banyak nyamuk, lagi musim pancaroba hujan gitu, banyak nyamuk di sini, jadi tetap aman tidur bayinya. Tuh, dan di sini ada pelaknya, 2 guling dan 1 bantal. Ini bakal aku laundry, dan juga di sini ada namanya kayak bedong gitu ya. Nah, ini sebenarnya aku tuh laki teman-teman, cuman nggak apa-apa lah. Ini omanya lagi, nggak apa-apa, ada punya nggak apa-apa. Yang banyak birunya gitu. Dan sebenarnya aku sendiri juga suka pink sih, jadinya udah nggak apa-apa. Ini bedongnya ini gampang banget, ada kepalanya yang pertama. Nah, terus tinggal di set bagian kepalanya, set dilipat, set terus dikeratin, set gampang, jadi nggak bagus gitu ya. Ini ada bantalannya juga di bagian sini, ada jahitan bantalannya, jadinya untuk bagian kepala. Jadi kalau udah nggak kasihan gitu dari bayinya kalau dieteng-eteng di bagian itu. Satu set warnanya sama. Terus aku beli tempat mandi bayi, aku turun dulu yang bayinya. Kenapa aku beli yang biasa pasti gini kayak jadul banget ya, harus ada tempat duduknya juga pada masih bayi. Jadi nanti menurut aku bisa dipakai sampai gede. Tapi meskipun sekarang ada tempat mandi bayi yang bisa dipendekin, dikecilin gitu, ada karetnya dan ada dudukannya, jadi nggak jalan-jalan gitu ya. Tapi aku nurut aja dulu karena aku juga pakai ini. Aku ingat banget sampai aku TK kayaknya aku masih mandi pakai kayak gini gitu ya. Jadi kayaknya ini bisa buat jangka juga, jadi aku iya aja karena aku mau ini. Dan nanti akan ada tambahan namanya buat mandi bayi yang baru lahir. Nanti aku bakal tunjukin mereknya Sugar Baby. Nanti itu dikado sama temen aku, mau namanya gitu ya. Terus di sini ada ember kecil, nanti untuk menaruh botol kotor di dekat sini, dekat tempat tidurnya dia. Jadi biar nanti kalau nyuci khusus pakai ember ini. Dan di sini aku udah ada ini si laundry liquidnya tadi, aku pindah ke sini yang ke jerigen ini untuk jerigennya sendiri. Harganya cuma 10.000 ya teman-teman, jadi nggak mahal. Harganya juga cuma berapa, ini kalau jerigennya. Kalau tempat tidurnya belinya di Wijaya. Selain itu aku juga beli diaper bag. Diaper bag ini dari Snowy, jadi satu brand sama kasur dan juga bedong ya, bedong sih namanya, inilah pokoknya yang tadi batu bedong lah ya. Itu ini harganya nggak mahal banget, tapi juga affordable. Kenapa aku beli ini? Sebenarnya untuk diaper bag itu sesuai dengan kebutuhan dan kenyamanan yang pakai. Kalau aku pribadi, aku lebih suka yang langsung sebenarnya, tapi karena suami aku yang akan bawa, jadi dia nyuruh aku lebih suka yang handbag dan juga shoulder bag. Oke, jadi dia memilih membelikan yang ini. Nah, apa yang ini dia mau bawa, gitu kan? Terus aku juga beli tempat ini teman-teman, tempat buat nanti naruh skincare-nya si adik gitu ya. Sekarang sih jadi tempat skincare-nya aku, tapi nanti dia jadi tempat skincare-nya dia. Harganya sekitar 25.000 di Ruka Kampus. Terus aku juga beli ini plastik ini, aku gunain buat packing di nanti ketika ketika aku ngelapin hospital bag. Kita nanti untuk hospital bagnya tunggu di video selanjutnya. Ini aku juga beli pembalut untuk nifas, jadi setelah melahirkan. Sebenarnya ada pembalut maternity, jadi pembalut khusus melahirkan gitu. Cuma aku nggak beli karena aku nggak nyaman. Aku dulu sudah pernah nyoba pakai itu,
gitu kan. Terus aku di sini beli yang softtek celana menstruasi, jadi bentuknya celana, dan juga ada dari Florence pembalut celana gitu kan. Jadi bentuknya celana, jadi tinggal pakai set gitu aja udah, gak usah ngerepotin gitu. Dan juga ini tisu basah, tisu kering ya pastinya, itu nanti yang akan kita masukin juga gitu. Ini tadi kan barang-barang apa aja yang aku beli ya teman-teman. Nah, ada beberapa barang yang aku sewa. Kenapa aku sewa? Karena yang pertama itu nggak kepake lama, jadi cuma bentar aja. Jadi aku lebih baik nyewa. Yang pertama ada box bed, box bayi, jadi yang biasa buat tidur bayi itu yang bentuknya box kasur, tapi itu bukan buat aku mau pakai tidur, karena nanti dia tidur sama aku di sini. Aku nyewa itu nanti untuk kayak mandiin dia, terus ganti popok gitu, nanti cuma sebentar sih, jadi aku pilih sewa. Terus yang kedua aku ada boncer, jadi kayak kasur ayun gitu, nanti mungkin akan disertakan gambarnya di sini ya. Itu boncer, jadi yang bisa kasur yang bisa goyang-goyang gitu. Nah itu kenapa aku sewa, penting aku sewa karena kenapa itu penting aku sewa, karena nanti aku sama 3 bulan akan kerja di rumah, dan aku nggak mungkin live zoom sambil gendong dia, jadi ngayun-ngayun dia. Jadi nanti ketika aku ada kerjaan live zoom atau kerja lah, intinya kerjaan yang lain, terutama nanti dia bisa aku taruh di kasur goyang itu. Terus yang ketiga ada kulkas ASI, ini buat opsional aja, karena nanti aku akan tinggal kerja, jadi aku akan pump ASI dan aku akan simpan ASI di kulkas. Nanti seandainya kulkas aku penuh, jadi bisa disimpan di kulkas ASI yang aku sewa gitu. Nah tadi aku sempat nyinggung nih beberapa hal yang gak aku beli. Kenapa? Karena aku dikado sama teman-teman aku. Jadi beberapa teman dekat aku itu aku tanyain, kamu mau ngadu enggak ketika aku nanti lahiran, dan mereka sangat excited dong. Mereka malah seneng karena mereka nggak bingung mau ngadu aku apa, karena rata-rata teman-teman aku kan belum berpengalaman soal bayi. Sama halnya kayak aku dulu, waktu ada teman yang melahirkan, aku nggak ngadu karena aku nggak tahu, aku ngasih mereka uang gitu, karena aku nggak tahu keperluan bayi itu apa. Terus juga waktu ada saudara lahiran, aku bikin kado tapi kadonya kurang cocok, makanya ini aku terapin ke teman-teman aku ketika kamu ngadu aku nggak gitu, ketika aku lahiran aku tanya gitu kan. Terus mereka dengan senang hatinya mereka mau dibilang gitu. Terus aku ada listnya nih, kalau kamu mau nggak pilih. Jadi beberapa list yang nanti akan dikado oleh teman-teman, yaitu ada breast pump atau pompa ASI, itu nanti dikasih sama kakak aku. Terus ada bantal menyusui itu nanti juga dari teman aku, sahabat-sahabat aku, namanya Aulia. Ada baby butter tadi yang buat mandi, itu nanti dari Mbak Ovi. Terus ada tas ASI atau cooler bag gitu nanti dari Mbak Septi. Jadi kado-kado itu bermanfaat buat aku. Jadi kalau misalnya kayak aku takutnya nanti nggak kepake kan, sayang kalau nggak kepake, jadi aku request. Terus ada apa lagi ya? Oh, sterilizer ini, jadi aku juga minta yang aku jelasin yang aku butuhin yang kayak gimana. Sterilizer ini dari Winning, mungkin gitu ya bacanya, nanti dibeliin sama Sasi. Jadi ini bisa dipakai buat sampai nanti dia empasi, jadi bisa buat nganget nasi juga. Nah, itu sih sementara buat kalian yang mau ngadu aku dan bingung mau ngadu apa dan takut mubazir, bisa boleh minta listnya ke aku. Nanti ada beberapa barang juga yang belum sempet aku beli gitu. Cukup dulu aja, segini aja hal perlengkapan bayi aku kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua, buat nanti kalian yang mau melahirkan ada referensi seperti apa yang harus dibeli, dihemat, dan tidak perlu dibeli gitu ya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya.
Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi supaya kalian gak ketinggalan episode-episode baru di channel aku.